Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jasa. Saya sedang jalan-jalan di Kota Serang. Tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 22. Kalau teman-teman mungkin sudah hafal, salah satu tempat yang terkenal dengan makanan khas Banten yaitu sate Banten. Nah, saya sedang berada di lokasi di tempat sate Banten, namanya Toko Sampurna, dan saya sudah dengan pengelolanya. Mungkin ini anaknya mungkin. Saya manggilnya Pak Fajar. Tuh, saya sebagai penerus sekaligus pengelola dari sate Banten Sampurna. Nah, kalau saya lihat di depan itu tulisannya lebih tua dari umur saya. Ya. 1975. Oh iya. Saya biar kelihatan muda. Kalau gitu bisa terbilang legend ya. Legend, bisa dibilang legend. Pak Yadinya yang legend atau sate Banten? Jadi saya SMP sini sudah ada, memang sudah terkenal lah begitu. Dan saya punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Saya panggil Om aja ya. Oke, nggak apa-apa, biar lebih santai ya obrolannya ya. Nah, Om Fajar saya sampaikan bahwa sate Bandeng adalah salah satu makanan khas Banten ya. Betul sekali. Dan salah satu nggak banyak, tapi yang salah satu yang cukup dikenal adalah Toko Sampurna ini. Nah, seperti apa sih prosesnya, pemasarannya, dan mungkin sejarahnya mungkin. Oke. Terima kasih nih sebelumnya Pak Yadi dari liputan Kabar Banten TV udah sempatin datang ke sate Banten Sampurna di Jalan Ayani nomor 22. Jadi sedikit cerita nih ya Pak ya. Singkat ceritanya sate Banten Sampurna itu didirikan oleh keluarga besar yang salah satunya itu adalah orang tua saya sendiri. Nah, untuk lokasi yang di Jalan Ahmad Yani nomor 22 dulu didirikan oleh nenek dan kakek serta keluarga besar. Dan mama saya sendiri mengelola di Sate Sampurna 2. Itu lokasinya di Parung Pakupatan. Oh, dulu ada di sana. Betul, dulu ada di sana. Tapi usahanya kita berjalan berbarengan. Pertama sate Bandeng dan rumah makan yang dikelola oleh orang tua saya juga sama, sate Bandeng dan rumah makan. Nah, sekarang ini sudah banyak makanan-makanan yang tradisional dikemas bagaimana sebagai unik ya Pak, unik dan menjadikan ikon. Nah, itu dia ikon dari Kota Serang sendiri, yaitu sate Bandeng. Nah, sekarang karena sate Bandengnya saya sebagai penerusnya juga dan mengelolanya juga, jadinya sate Bandeng sendiri saya kemas untuk menjadi ikonnya Kota Serang dan secara milenial. Oh, gitu. Kemasannya lebih cakep. Kekinian lah gitu ya. Betul, kemasannya lebih cakep. Kemudian tempatnya lebih dirapikan. Jadi pelancong-pelancong yang datang ke Serang itu belum datang ke Serang kalau belum beli sate Bandeng Sampurna gitu. Nah, sedikit cerita juga mengenai pengelola bahan bagaimana cara bikinnya sate Bandeng tersebut. Sate Bandeng itu terdiri dari pure ikan bandeng dan di dalamnya dikemas menggunakan ingredients atau bumbu-bumbu yang berkualitas. Tentunya kan Indonesia banyak banget nih. Rempah-rempahnya sangat banyak lah. Kaya lah sangat akan rempah-rempah. Nah, itu dia kelebihannya di sate Bandeng sendiri. Itu ada dari kelapa, dari kemiri, kemudian ada tepungnya. Dan itu memang real dari ingredients yang kita punya dari produk Indonesia. Nah, pilihannya ingredients tersebut atau rempah-rempah tersebut kita jadikan satu dan kita kemas menjadi sate Bandeng. Dan sate Bandeng itu bukan sate yang pada umumnya ditusuk-tusuk kecil-kecil terus baru dibakar gitu. Jadi sate Bandeng itu berbeda, bentuknya seperti ini. Jadi langsung ikan bandengnya. Nah, ini ikan bandeng yang kita kuliti, kemudian dagingnya kita olah dan kita masukkan kembali ke dalam kulitnya. Kemudian, nah kita lihat nih, ini ada ikan bandengnya nih. Kelihatan nggak Pak? Nah, ikannya ini kita cepit, baru kita bentuk seperti ikan bandeng lagi tuh. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Oh, jadi si dagingnya sudah diambil, diolah, dimasukin lagi. Betul, dikemas lagi. Mungkin itu yang membedakan sate Bandeng dengan makanan lainnya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang belum coba nih,
sate Bandeng tuh seperti apa? Nah, boleh nih Pak Yedi datang ke sini, iya. nanti kita sharing-sharing juga. Nah, kalau kita lihat pangsa pasarnya, Oke. apakah hanya di Banten atau dari daerah luar juga ada Nah, pemasaran? bener banget. Sebenarnya saya sangat bangga kepada teman-teman atau relasi yang ada di Serang juga banyak membantu mengenai sate Bandeng sendiri. Karena apa? Karena kuliner Serang tuh apalagi sih? Ya. Selain sate Bandeng, kemudian ada gipang. Di sini ada Nah, gipang, ya. betul. Tapi memang ikoniknya dari Serang sendiri, terutama Provinsi Banten itu sate Bandengnya yang dicari. Itu adalah target pasar saya, bagaimana teman-teman yang milenial yang ada di kota Serang itu pun bisa memperkenalkan ke daerah-daerah luar, sehingga yang dari daerah luar pun tertarik untuk datang ke kota Serang. Selain destinasi wisata, itu ada destinasi kulinernya juga. Jadi pasar saya mulai dari milenial sampai dengan yang sudah lanjut usia. Yang udah usia pastilah ya sangat. Betul, apalagi sekarang industri hotel yang ada di Serang itu sudah cukup banyak. Kemudian banyak pembisnis yang datang ke Serang, pelancong dan yang mengadakan suatu event yang ada di Serang itu bisa membawa oleh-oleh buah tangan dari kota Serang, yaitu sate Bandeng. Nah, menarik membawa oleh-oleh sate Bandeng. Dulu saya dengar soal kalau bicara oleh-oleh selain kemasan, rasa, ada juga daya tahan. Betul. Nah, sate Bandeng ini berapa lama sih kalau kita dari luar nih bawa membawanya berapa lama itu? Nah, kalau untuk di luar dalam kulkas itu bisa bertahan sampai dengan 3 hari di perjalanan. 3 hari. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kulkas, sate Bandeng itu bisa bertahan sampai dengan 2 minggu. Kenapa di sini kita beda? Di toko kami Sate Bandeng Sampurna tidak mempajang sate Bandengnya. Ini sebenarnya dapur kita nih ya, tapi kita bongkar aja nggak apa-apa. Namanya juga sharing and caring ya, betul, jadi betul. care jadi untuk semuanya pembisnis sate Bandeng. Kenapa nggak kita pajang? Itu untuk menjaga daya tahan dari sate Bandengnya sendiri. Karena apa? Sate Bandeng itu punya kandungan santan. At least semua tahu santan itu mudah asam. Betul. Nah, kalau misalkan santan berada di luar, paling tidak 1 jam udah tercium bau asamnya. Nah, itu maka dari itu kita simpan di dalam kulkas. Jadi ketika mateng suhu ruangan, kita langsung masukin ke kulkas untuk menjaga daya tahan dari sate Bandeng tersebut. Jadi kalau misalkan perjalanannya jauh, memakan waktu sate sampai 2 hari, insya Allah dari Sate Bandeng Sampurna bisa sampai dengan tujuan dan masih enak banget untuk dimakan. Tinggal kalau mau langsung ditaruh di kulkas dulu atau diangetin. Betul. Ya. Nah, kalau misalkan nyampe tujuan dan malam nih, tujuannya malam kan nggak bisa tuh langsung dimakan. Misalkan jam 12 malam baru nyampe, wah udah ngantuk tuh, nggak langsung dimakan kan pastinya. Langsung masukin kulkas lagi gitu. Itu bisa tahan kalau misalkan sudah dibawa seperti itu, bisa tahan 3-4 hari setelah nyampai. Oh, jadi aman ya? Aman untuk perjalanan jarak jauh. Sehari ternyata bisa 2 minggu begitu. Ya, betul. Nah, Om Bajar, kalau dilihat dari katakanlah permintaan segala macam, potensinya seperti apa sih sate Bandeng sebagai salah satu ikon produk daerah di Kota Serang atau Banten? Nah, itu dia salah satu usaha yang tidak akan mati kalau saya bilang. Karena apa? Semakin berkembangnya Kota Serang yang ada di Provinsi Banten, semakin berkembang juga potensi usaha untuk sate Bandeng tersendiri. Ketika suatu daerah itu akan maju, maka lebih banyak yang datang. Betul, dan ingin tahu apa sih makanannya. Nah, betul. Jadi semakin lama berarti semakin besar usahanya. Makanya kita bisa bertahan dari tahun 1975 sampai dengan 2022 tetap konsisten terhadap rasa, kualitas, kemudian pelanggan-pelanggan yang datang ke sini juga selalu mereview bagaimana rasanya, itu selalu kita jaga. Maka dari itu ya, seperti yang ditanyakan tadi, untuk bangsa pasar atau sampai kapan nih usaha ini akan bisa berkembang, yang saya bisa jawab, semakin Kota Serang maju, semakin lebih besar juga potensi kita untuk lebih berkembang. Gitu. Dan selama perjalanan ini ada nggak yang kejadian menarik sampai mendadak pesanan banyak atau seperti apa?
Biasanya di momen-momen apa sih? Di pastinya momen-momen Lebaran. Oh. Lebaran, tahun baru. Orang yang datang dan mau pulang kampung. Ya betul, untuk namanya juga oleh-oleh ya Pak. Benar. Ada yang datang dari kota lain untuk mudiknya ke Serang, atau yang dari Serang mau mudik ke luar kota. Itu pesanan sangat luar biasa. Teteran pokoknya. Teteran banget lah pokoknya. Sampai tetangga di enggak. Semua Dikerahkan. bakar. Nah, itu dia. Kemudian tahun baru, momen-momen peak season ya. Jadi ketika banyak tanggal merah itu rame banget untuk pesanan kita. Tapi kita tetap konsisten dalam perharinya. Karena kita punya target juga ya Pak, punya target dalam penjualan. Seharinya kita bisa habis 40 sampai 50 tusuk. Sehari. Ya, tapi itu nggak kita stok terus banyak karena apa? Kita pertama itu menjaga kualitas dari sate Bandengnya. Jadi kita habis bikin. Nggak kita stok banyak. Iya. Khawatirnya namanya usaha ya Pak. Iya. Siapa tahu pada saat hari itu rame banget, tapi besoknya sepi, akhirnya tidak terjual dan kualitasnya jadi menurun. Nah, jadi kita nggak terlalu menyetok banyak, per 2 hari kita baru bikin seperti itu. Wow. Dan yang produksi langsung di sini ya? Produksinya langsung di sini. Keluarga di sini kan? Keluarga besar di sini. Produksinya di sini. Ya, yang masih penasaran bisa datang dan mencoba, langsung tanya-tanya aja sekalian. Jadi siap. Jadi mudah-mudahan ini terus berkembang ya, karena bagaimanapun bukan soal bisnis kalau bicara produk lokal, tapi mempertahankan cita rasa lokal itu sendiri. Betul sekali. Om Fajar, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Yadi, udah sempat datang, nanti dicicipi ya sate Bandengnya ya. Pokoknya jangan nggak makan. Oh gitu sate ya, Bandengnya. karena salah satu yang ditunggu memang cicipinya. Baik Om Fajar, terima kasih banyak, dan kita akan review nanti sate Bandengnya. Boleh. Dan buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu juga, silahkan datang di Jalan Ahmad Yani nomor 22. Oh, kita ada Instagramnya juga Pak. Ada Instagramnya. Instagramnya @satebandengsampurna. Kemudian kalau mau pesan online juga bisa Pak. Oh, sekarang udah ada di online. Ya betul, kita juga sudah menyediakan online-nya di Gojek. Oh. Jadi bisa pesan GoFood by Gojek. Oh, gitu. Oke, jadi yang dimanapun tinggal pesan online ya. Ya, kalau lagi mager bisa pesan online. Tapi kalau pengen tahu tempatnya harus datang Gitu. Langsung datang ke sini. Oke, siap. Om Fajar, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Pak. Salam buat keluarga dan mudah-mudahan terus berkembang. Nah, udah datang ngamen, jadi kita di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.